nikmatin aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita emang harus nangis kok untuk rilis semua kesedihan yang kita alami gitu. Kita kan bukan robot yang nggak boleh nangis. Enggak, laki-laki perempuan boleh nangis kok. Boleh, dalam kesendirianmu boleh kok nangis. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 200? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabar dan kuatkan kesabaranmu. Artinya sabar. Sabar lagi bisa nggak? Lebih sabar lagi bisa nggak? Gitu maksudnya. Sabar dan kuatkan lagi kesabaranmu. Dan bersiap siagalah, ya. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi sabarnya nggak cuma disebut sekali sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Sabar lagi, sabar. Ntar lagi berakhir kok, sabar. Habis ini kesedihannya beralih kok kepada kebahagiaan, sabar. Sabar, bertahan ya, bertahan, jangan menyerah. Kadang-kadang kan kita bilang, nggak sanggup lagi ya Allah, nggak kuat lagi ya Allah. Sabar, sedikit lagi, selesai. Ujiannya selesai sebentar lagi. Datang ujian baru lagi nanti. Ya, tapi sabar, nggak ada ujian yang abadi, nggak ada. Jadi teman-teman semua, Uma teringat bahwa beberapa tahun yang lalu Uma datang ke rumah sakit. Kemudian orang sakit itu nggak mudah loh teman-teman semua. Kalau sakitnya sangat berat, kadang-kadang dia mau bunuh diri untuk mengakhiri rasa sakitnya gitu. Sakit itu stres loh teman-teman semua. Bukannya mudah gitu ya menghadapi sakit berat bertahun-tahun itu stres gitu. Kita bilang sabar-sabar gitu, sholat, istighfar. Dia sudah melakukan itu. Dia udah lebih sabar dibanding dengan diri kita yang nggak pernah mengalami itu gitu. Jadi kadang-kadang dia ada seorang teman dia nyuntikin insulin atau apa gitu ya, Uma nggak tahu. Tapi dia mau bunuh dirinya sendiri gitu karena terlalu sakit penyakit yang dideritanya gitu. Nggak mudah ya teman-teman semua. Teman-teman yang saat ini mungkin Allah uji dengan apa kehilangan. Yang berat apa? Penyakit itu berat. Kematian itu berat tuh. Kematian orang tua, kematian orang yang kita cintai berat. Putus cinta, berat nggak? Berat. Berat banget itu. Teman-teman ingat kisahnya Laila Majnun kan? Pernah dengar nggak kisah cinta Laila Majnun? Mereka yang saling jatuh cinta tapi nggak pernah bisa bersama. Akhirnya mati dalam meninggal dunia gitu dengan membawa cintanya di dalam kubur gitu. Itu menyedihkan. Dan itu ujian besar. Orang yang jatuh cinta dan nggak sampai cintanya itu ujian besar teman-teman semua. Makanya atas semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita yang banyak itu, entah dari sakit, entah dari ujian ekonomi misalnya, atau dari ujian kematian, kehilangan, dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanus, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Sabar, kuatin lagi sabarnya, bertahan ya, jangan menyerah, apapun itu, apapun itu. Jangan menyerah, ujiannya ntar lagi selesai. Jadi jangan menyerah di tengah jalan. Apa kata ulama teman-teman semua? Iman itu ada dua bagian. Sebagian adalah sabar dan sebagian lagi adalah syukur. Iman itu ada dua bagian. Sebagiannya sabar, sebagiannya adalah syukur. Sabar itu adalah sebagian daripada iman ya. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-33. Surah Asy-Syura ayat ke-33. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Itu nggak bisa dipisahin tuh. Sabar terhadap apapun yang Allah berikan dan bersyukur. Berterima kasih kepada Allah bahwa setiap apa yang Allah berikan ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah gitu. Dikasih kematian seseorang, ada kebaikan di dalamnya. Dikasih perpisahan, ada kebaikan di dalamnya. Ada rasa syukur terus dalam kehidupan. Oke, tadi mau bahas sedikit tentang sabar. Mau selalu ulang-ulang ini, sabar itu ada 3 ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Gak mudah jadi orang baik, gak mudah jadi orang soleh. Gak mudah bersama dengan Quran setiap waktu istiqamah, gak mudah. Gak mudah membalas kebaikan terhadap orang yang jahat pada kita, gak mudah. Gak mudah qiyamul sholat. Mudah, siapa bilang jadi orang baik itu mudah, istiqamah itu mudah, gak mudah. Jadi dibutuhkan sabar di dalamnya. Jadi sabar terbagi jadi 3, sabar dalam melaksanakan perintah atau sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini penting nih teman-teman semua. Uma banyak menceritakan ini karena ini relate ya dengan kehidupan teman-teman remaja ya. Dan juga kehidupan semua orang lah. Kita bahas masalah cinta misalnya.
Kita tahu bahwa Allah bilang ini nggak boleh. Kita tahu bahwa Allah melarang terlalu dekat laki-laki dan perempuan. Tapi ketika orang udah jatuh cinta, kadang-kadang logikanya nggak kepake, ya kan? Hatinya lebih terpakai, perasaannya lebih menguasai dibanding dengan logikanya nggak kepake lagi. Minggu kemarin Uma cerita tentang seorang penghafal Quran yang jatuh cinta kan? Hilang semua hafalan Qurannya karena jatuh cinta itu. Orang-orang jatuh cinta tuh kadang-kadang jadi nggak pinter kan? Gitu. Karena kenapa? Karena mengedepankan perasaannya. Jadi hilang tuh ayat-ayatnya. Apa yang udah dipelajari, apa yang udah diyakini, apa yang selama ini begitu kuat prinsipnya hilang semuanya. Jadi sabar dalam melaksanakan diri atau sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Nggak mudah teman-teman semua, nggak mudah banget. Mau cerita tentang Nabi Yusuf kan beberapa minggu yang lalu. Nabi Yusuf itu juga mencintai, menyukai Zulaikha dan ingin sama-sama bersama dengan Zulaikha berbuat sesuatu hal itu. Tapi akhirnya Allah melindunginya, alhamdulillah. Allah melindunginya. Begitu pula dengan kita teman-teman semua, ya kadang-kadang perasaan menguasai lebih besar dibandingkan dengan logika. Itu terjadi beberapa kali dalam kehidupan. Jadi sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian kehidupan yang pahit. Ya, Em, ingat bahwa nggak ada orang yang hidupnya bahagia terus. Teman-teman kan selama ini ngeliat di Instagram kan hidup seseorang bahagia ya, sempurna ya, kehidupan seseorang gembira ya, masya Allah kayak nggak ada masalah dalam hidupnya. Nggak ada seorang pun yang betul-betul bahagia dalam kehidupannya teman-teman semua. Pasti ada air mata dan kesedihan di dalamnya. Jadi nggak usah iri terhadap kehidupan seseorang. Ujian yang kau alami belum tentu ujianmu itu lebih berat dibandingkan dengan ujian orang yang kau lihat di dalam Instagram itu. Kan banyak orang iri. Di Instagram, oh kehidupannya sempurna ya, baik-baik aja. Bukan, hidupannya nggak sempurna, tapi dia menutupi kesedihannya misalnya gitu. Tuh ya. Jadi tadi sabar ada 3. Kemudian syukur. Hari ini kan mau bahas tentang sabar dan syukur kan. Syukur. Syukur itu adalah pangkal iman. Dibangun atas 3 rukun tentang syukur itu. Syukur itu apa? Pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya itu semuanya dari Allah. Pengakuan, ya Allah. Alhamdulillah, semuanya Engkau yang berikan ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian syukur itu menampakkan nikmatnya, menyanjung-nyanjung nikmat Allah tersebut. Kemudian syukur itu menggunakan nikmat itu kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi sabar dan syukur, ya sabar dan syukur seperti ayat yang tadi mau baca di atas tadi, sabar dan syukur itu merupakan faktor penyebab untuk seseorang akan baik-baik saja dalam kehidupannya, gitu ya. Berikutnya teman-teman semua, yang ingin membahas kepada teman-teman adalah dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa kejadian demi kejadian yang menimpa kita bukan hanya ujian dari Allah, tapi mungkin ada sebab andil kesalahan kita juga. Gitu. Jadi jangan terus nyala-nyalain orang. Introspeksi diri juga. Mungkin apa yang terjadi padamu ada sebab kesalahanmu juga. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpamu adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Jadi mungkin ada andil kesalahan kita gitu. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Kita jatuh sakit berat. Mungkin ada kesalahan kita, mungkin selama ini nggak hidup secara sehat. Kita patah hati. Ya mungkin karena ada kesalahan kita di sana, karena telah menaruh hati terlalu besar pada seseorang yang belum tentu jadi pasangan sah kita misalnya. Kemudian apa lagi? Kesalahanmu misalnya bangkrut dalam sebuah bisnis, ya mungkin ada kesalahanmu, mungkin gak hati-hati dalam menghitung keuangan, atau mungkin ada harta yang haram jadi Allah mau bersihkan gitu. Jadi selalu cari ketika hal ini terjadi pada diriku, mungkin ada kesalahanku. Apa ya kesalahanku? Introspeksi diri gitu, teman-teman semua. Dalam surah Asy-Syura tadi Allah bilang apa? Ayat 30, apa yang menimpamu disebabkan tanganmu sendiri. Dalam artian mungkin ada andil kesalahan kita di situ. Jadi introspeksi diri. Namun, teman-teman semua, disegerakan hukuman bagi seorang mukmin di dunia itu justru sangat baik. Sehingga Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga dia nanti ketemu sama Allah dalam keadaan bersih dan selamat. Jadi kalau diberikan ujian-ujian kesedihan, ya alhamdulillah. Ada 2 jenis manusia. Ada yang dia meninggalkan Allah, atau justru dia sabar dan syukur, maka itu baik baginya. Allah segerakan hukumannya di dunia sehingga Allah menghapuskan dosa-dosa dia
di akhirat nanti, dan dia bisa berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan bersih dan selamat. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi banyak 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 istighfar ya teman-teman semua ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu banyak istighfar gitu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu itu untuk stabil, banyak istighfar kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain apa? Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, termasuk duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Amalmu tuh belum cukup, puasamu tuh nggak cukup, Quranmu nggak cukup, sholatmu nggak cukup untuk mencapai derajat tinggi, nggak cukup. Jadi Allah kasih lewat ujian. Dengan sabarmu akan menaikkan derajatmu ke derajat yang tinggi, gitu. Jadi kenapa Allah kasih ujian? Karena ibadahmu belum cukup untuk di tingkat derajat yang tinggi. Jadi Allah kasih ujian dulu supaya air matamu itu, air mata kesedihanmu yang dengan yang kau menerima, ridha dan sabar dan syukur itu akan menaikkan derajatmu gitu. Jadi teman-teman semua, apapun yang terjadi pada dirimu, alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapin itu. Kalau lagi sedih, ucapnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Aku memujimu ya Allah untuk semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kemudian Rasulullah SAW ingatkan teman-teman semua, tidaklah seorang hamba ditimpa satu ujian, kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadamu lah kami kembali. Terus berdoa, ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibahku ini ya Allah. Berikanlah aku pahala dari kesedihan ini ya Allah. Dan berikan aku ganti dengan yang lebih baik daripada ini ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibah ini ya Allah. Berikan aku pahala dari apa yang ku alami ini ya Allah. Dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Doa ini membuat kita ridha, menerima akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa kata Rasulullah SAW lagi? Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa akan mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Mau ulang lagi. Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada amal yang bisa mengantarkannya sampai kedudukan itu. Maka Allah akan terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Allah mau dia di derajat yang tinggi, tapi amalnya nggak cukup. Ya udah, dikasih ujian-ujian aja. Yang dengan ujian-ujian itu, dia sabar dan ridha dan syukur, maka Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan yang seharusnya dia ada, di kedudukan yang tinggi itu. Begitu ya teman-teman semua, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, berat, dan neraka itu dikelilingi oleh berbagai macam syahwat. Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari pahala pada saat awal musibah, jadi sabarnya itu pada saat awal musibah, maka Allah, jika engkau sabar, ya Allah akan memberikan engkau, kata Allah, Allah tidak meridhai pahala bagimu selain syurga. Allah akan memberikan syurga kepada dirimu. Gitu. Ada sebuah hadis lain ya teman-teman semua. Dikatakan jika seorang anak hamba meninggal dunia, maka Allah SWT berkata pada malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak-anak hambaku ini? Malaikat bilang, iya ya Allah, aku mencabut nyawanya. Kemudian Allah berkata lagi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya dari orang tuanya? Malaikat menjawab, iya. Kemudian Allah tanya lagi, lalu apa yang dikatakan oleh orang tua itu, yang anak yang kau cabut nyawanya itu? Lalu malaikat bilang, dia memanjatkan pujian kepadamu, ya Allah, dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di dalam syurga, ya, dan namailah dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Sabar, ridha. Kan kesedihan, salah satu kesedihan terbesar bagi manusia itu kalau ketika anak meninggal dunia, teman-teman semua ya kan. Anak meninggal dunia itu termasuk kesedihan yang besar gitu. Kalau boleh ditukar nyawa, seorang ibu pengen ibunya aja yang meninggal, anaknya tetap terus hidup kan gitu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala,
maka Allah akan mengganti keduanya dengan surga. Surga. Hadis lain untuk bercerita tentang berbagai macam orang-orang sabar ya, supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Ya Nabi, aku terkena penyakit ayan ya. Penyakit yang tiba-tiba suka nggak sadarkan diri gitu dan mulutnya berbusa gitu ya. Dan auratku itu terbuka kalau penyakit itu muncul. Maka berdoalah untukku wahai Nabi. Maka kata Nabi, jika engkau mau, engkau harus sabar. Sabar dengan penyakit itu. Dan bagimu adalah surga. Tapi jika engkau mau yang lain, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untukmu. Maka wanita ini milih apa? Enggak. Aku mau sabar. Enggak apa-apa. Penyakit ini menggugurkan dosa-dosaku. Aku mau sabar aja ya Rasulullah. Gitu. Kata wanita itu apa? Sesungguhnya aku takut auratku terbuka. Maka berdoalah kepadaku kalau aku sedang sakit, sakitku muncul supaya auratku nggak terbuka. Jadi dia nggak mengeluhkan tentang penyakitnya, enggak. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Karena penyakitnya itu yang membuat derajatnya tinggi. Yang kalau orang lain harus ibadah mati-matian, dia cukup dengan sabar, derajatnya tinggi di sisi Allah. Beliau hanya minta doa kepada Rasulullah, enggak, bukan doa atas kesembuhanku, bukan. Tapi aku cuma mau kau doa, kalau aku penyakitnya lagi kambuh, auratku nggak kebuka, gitu. Dahsyat ya wanita tersebut ya. Jadi ini hadis yang menerangkan tentang musibah penyakit ya, kesedihan dan sebagainya yang menyebabkan kita menuju kepada syurga Allah SWT. Karena itu wajib nggak ada pilihan lain, wajib bersabar dan wajib ridho. Ridho apa ridho? Nggak rasa sakit sama sekali terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan begitu maka Allah memberikan engkau syurga, teman-teman semua. Ya, teman-teman doa kepada Allah SWT. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus dapat berzikir kepadamu ya Allah. Dan terus bersyukur kepadamu ya Allah. Dan terus bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Tuh doa tuh. Kalau lagi keadaan baik-baik aja mungkin kita bisa nih. Oh ibadah. Ya kadang-kadang ibadahnya nggak juga ya kalau teman-teman lagi keadaan seneng ya. Tapi minta sama Allah keistiqamahan gitu. Dalam keadaan seneng, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk terus lisanku ini berzikir ya Allah. Berzikir. Dan buat aku terus bersyukur kepadamu ya Allah. Dan buat aku terus beribadah kepadamu ya Rob. Beribadah ya Allah. Siapa yang bisa menyembuhkanmu teman-teman semua? Kau mau minta sembuh dari siapa? Cerita sama orang-orang apakah bisa menyembuhkanmu? Meringankan mungkin. Tapi yang bisa menyembuhkanmu adalah Allah SWT. Kau mencari healing kemana? Cari healing kemana? Healingmu itu adalah Allah SWT. Healingmu itu adalah wudhu, kemudian berdoa, nangis di sejadah itu healingnya tuh itu. Gitu. Ada orang bercerita, sakit banget ya rasanya. Iya nggak apa-apa, nikmatin aja sakitnya. Udah nangis berhari-hari nggak apa-apa, nangis aja terus, nikmatin aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita emang harus nangis kok untuk rilis semua kesedihan yang kita alami gitu. Kita kan bukan robot yang nggak boleh nangis, enggak. Laki-laki perempuan boleh nangis kok, boleh. Dalam kesendirianmu boleh kok nangis. Aku sakit gara-gara ini nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Setelah itu nanti akan selesai kok. Nggak terus-terusan kok kesedihanmu itu, nggak terus-terusan kok rasa sakitmu itu, nggak terus-terusan. Akan ada di mana setelah hujan badai ada pelangi kan? Nggak ada hujan badai terus-menerus, nggak ada. Jadi nikmatin aja semua sakit itu, nikmatin, lewatin. Nanti selesai pada waktunya insya Allah. Umar mengucapkan hal ini untuk siapapun yang hatinya sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi nggak ada kata lain. 1000 kata kita ngasih nasihat, nggak apa-apa, nikmatin aja. Umar cuma bisa bilang nikmatin aja rasa sakit itu, nikmatin tangisan itu nggak apa-apa, nikmatin kesendirian itu nggak apa-apa, nikmatin prosesnya. Habis itu nanti engkau akan baik-baik saja insya Allah. Jadi yang mau sampaikan pada hari ini adalah teman-teman semua, seorang mukmin wajib bersabar terhadap apapun yang Allah berikan. Hidup ini nggak ada yang enak, teman-teman semua. Hidup ini semuanya berisi cobaan dan ujian. Semuanya, semuanya. Mau hidup nggak ada cobaan dan ujian, ya ada surganya Allah SWT. Orang mukmin itu sempurna keimanannya. Yang sempurna keimanannya, maka dia bersabar atas kesulitan, kesedihan, musibah, penyakit, semua yang menimpa dirinya. Sabar itu bukan berarti pasrah ya. Tapi sabar itu maknanya adalah melawan hawa nafsu untuk tetap terus menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Itu sabar. Semakin sabar, semakin besar ganjaran pahalanya. Ingat, seluruh urusan umat Islam, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, seluruh urusannya adalah baik, baik, semuanya baik. Gak ada yang buruk. Baik ketika engkau bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersyukur ketika engkau mendapatkan kebahagiaan. Gitu.
Baik, alhamdulillah, Uma nggak banyak-banyak pada hari ini. Uma mau teman-teman dalam keadaan hati yang baik-baik aja, dalam hati yang meneruskan perjalanan kehidupan ini. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan dirimu. Gak ada yang abadi, kesedihan itu gak ada yang abadi. Allah melihat apapun yang engkau jalani, apapun yang engkau rasakan, Allah lihat. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak kesepian, enggak. Engkau selalu bersama dengan Allah. Allah membantumu dalam setiap langkahmu, insya Allah. Gitu ya.